Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Surifadilah, NIM 2100307. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Judul materi kali ini yaitu administrasi kurikulum. Yang pertama ada konsep administrasi kurikulum. Administrasi dapat dipandang sebagai proses dan dapat pula dipandang sebagai tugas atau kewajiban. Administrasi sebagai proses sama dengan administrasi dalam arti luas. Administrasi sebagai proses kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau kepemimpinan, dan pengawasan atau pengendalian. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurar yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian administrasi dan kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi kurikulum tersebut adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi kedua yaitu ada proses administrasi kurikulum. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat yaitu ada penyusunan, program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas 1. Landasan, program dan pengembangan kurikulum. 2. Garis-garis besar program pengajaran. Ketiga, pedoman pelaksanaan kurikulum. Kedua, ada penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi A. Penyusunan program pengajaran semester atau caturulan. Tujuan penyusunan program pengajaran semester atau caturulan ini adalah untuk menjabarkan bahan pelajaran yang akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar dan mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajaran dapat dilakukan secara bertahap dan tepat. B. Penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. C. Pelaksanaan proses belajar mengajar. D. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketiga ada pengawasan. Fungsi dari pengawasan yaitu pertama, mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Ketiga, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Yang keempat, ada untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. Yang terakhir ada evaluasi.
Evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan uang dilakukan guru memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Yang kedua, ada proses evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Materi terakhir yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Guru adalah titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum. Untuk itu, guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan dalam proses pengembangan kurikulum. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga materi yang telah saya paparkan bermanfaat untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.